Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ibu Unti SPD. Saya merupakan guru bahasa Inggris dari instansi sekolah SMKN 8 Kota Bekasi. Saya merupakan rekan sejawat dari Miss Indah Puspitasari, calon guru penggerak angkatan 10. Miss, Assalamualaikum. Miss, mana kabarnya di? Alhamdulillah baik. Miss, maaf aku mengganggu waktunya sebentar. Enggak, emang ada perlu? Iya, aku mau tanya tentang pelajaran diferensiasi ini, Miss ya. Hei, Aku kan ngajar kelas 3 bahasa Inggris, pasar F itu ya, Miss ya. Itu aku mau materinya itu cover letter nih. oh yang cover letter yang itu berarti satu paket sama job vacancy ya? Iya, job Yang vacancy. lanjutannya ya, terus? Application itu semuanya, Miss. Kalau misalnya aku pakai apa namanya pembelajaran diferensiasi, itu yang jadi terakhirnya itu anak-anak kayak proyeknya kali ya, Miss ya. Proyeknya itu mereka nanti produknya bisa PPT, PPT, video, sama poster gitu, kira-kira bisa nggak sih? Nah, kalau pembelajaran diferensiasi kan kita lihatnya dari itu ya, apa namanya, bisa dari proses sama hasil gitu kan. Tujuan pembelajarannya kira-kira apa? Mau ngapain? Tujuan pembelajarannya dulu. Nah, kalau untuk yang pembelajarannya tuh biar anak-anak bisa nanti menulis cover letter itu baik yang writing atau speaking gitu. Oh, jadi ada presentasi ya? Ada Nah, presentasi. berarti juga ditentukan nah, dari tujuan pembelajaran itu biasanya sebagai dasar dari pengembangan pengembangan dari apa yang pengen dikuasai oleh anak gitu loh. Jadi memang bisa jadi pembelajaran diferensiasinya sih udah ini ya tadi kan produk nih. Kira-kira strategi yang disiapin sama Bu Untinya apa? Strateginya sih paling ketika pembelajaran tuh saya menyiapkan PPT dulu ya, Miss ya. Kita kasih video, nanti anak-anak itu nonton video, mereka observasi itu seperti apa. Jadi kira-kira nanti setelah menonton video itu diharapkan mereka bisa biarpun tidak sama, seenggaknya bisa meniru lah gitu, Miss. Jadi mungkin ini ya kayak berbasis project ya, PJBL jadinya, project pembelajaran berbasis project nih. Tapi itu perorangan atau perorangan, Miss? Ya menurut Miss bagusan perorangan atau? Nah, kan anaknya gimana? Kalau soalnya perorangan bisa atau harus kelompok? Mungkin kalau misalnya pertimbangan anaknya nih dari minat anak menurut Bu Unti sendiri. Iya, mungkin ada beberapa mungkin kalau yang belum berani gitu yang mungkin bisa sendiri. Cuma kalau misalnya ada beberapa juga yang kayak anaknya tuh nggak aktif, malu gitu di kelas, Miss gitu. Kalau misalnya mereka video gitu, nah itu juga tergantung dari kebutuhannya nanti. Maksudnya kan kalau kita tadi ke produk ya, berarti harus ada juga prosesnya. Pembelajaran diferensiasi ini proses gitu. Tapi nanti saya lihat punya Bu Unti dulu ya, kita observasi dulu. Nanti kita lihat kalau seandainya sesuai dengan kebutuhan siswa atau tidak, nanti kan kita bisa limitan. Kita sama-sama cari solusinya. Seperti itu. Kira-kira observasinya mau kapan nih? Insya Allah saya ada waktu buat besok. Oh iya, kalau besok bisa. Boleh, Insya Allah besok. Besok dia di kelas 12 PS. 12 PS. Oke. Siap-siap, Insya Allah bisa membantu. Iya. Atur nuhun. Iya, terima kasih ya, Miss. Sama-sama. Ya. Sampai besok ya, Miss. Iya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you doing class today? Okay, but before we go to our lesson today, I will extend your first ya. Ina, Nur Aziza, Ega, Ica, Ika, Zauja, Keke, Marco, Muhammad Haikal,
Nanda, Nesa Irma, Putri Amelia. Before we continue our lesson today, I want to ask you about our lesson last week. Do you still remember what we studied about class? What is it? Application letter. Yeah. Do you know what application letter is, class? Coba, Wafa mana? Yes, Wafa. What is application letter? An application letter is a formal letter written to apply for a job. Okay, good. So artinya apa tuh, Kak? Application letter is ya surat resmi yang digunakan untuk melamar pekerjaan. So, what about the purpose of application letter? Ya, Aulia Rahma. Aulia mana? Saya need Yes, please. to apply for a job. Yes, of course ya. Jadi application letter itu purpose-nya to apply for a job. Jadi untuk apa? Untuk melamar pekerjaan. Ya. Okay, good. And then last week you have written about the application letter and the CV, right? Yes. Now we are going to study about cover letter. Yeah. Do you know what cover letter is, class? No. So maybe I will show you the video and then you watch the video. Yeah. So maybe there are many similarities between application letter and then cover letter. Yeah, they have a little bit differences. Cuma ada sedikit perbedaan aplikasi surat lamaran sama cover letter. Sebenarnya sih sama, hampir sama, tapi ada sedikit perbedaan. Yeah. Would you like to watch the video, class? Yeah, okay. This is the video, yeah. This is my resume, and here's his best friend, the one-page cover letter, aka It's My Man. Together they work wonders, because what the cover letter does is set up the resume by highlighting what makes you a great fit for the job. It shows your personality with 3 concise paragraphs that should be readable in around 10 seconds or less. So, how do you write a cover letter? Let me walk you through one, literally. Nah ini nanti ya, paham nggak? Jadi kalian nanti akan melihat gimana sih cover letter itu, ya. Let's say you're applying for an engineer job. Don't forget your header. Ya kan? Coba tolong dibaca sama Delia Kunchoro. Delia mana? Yes nih, Delia. Nama ini berarti nama kita, the sender of apa? The application. And then your address ini alamat Kita ya, alamat si pelamar atau si pengirim. Ya. Don't forget your header. Date, name, address, contact info, all that jazz. Kick it off with a greeting to address the hiring manager. If you can, find out their name. If you can't, stick with this. Apa itu katanya, Pas? Kalau tahu namanya kita sebutin, tapi kalau nggak tahu namanya kita bilang hiring manager, ya. Stick with this. The attention getter. The opening paragraph. Introduce yourself and enthusiastically tell the employee. Nah, sama ya kasih sama application. And then why you choose the apa? Kenapa kalian memilih
pekerjaan ini. Ya, itu ada di paragraf keberapa Muhammad Haikal? Yes, at the first paragraph. Okay, good. Kalau the second paragraph itu berarti isinya apa nih? Consist of yes, ya, capability. Ya, jadi semua kemampuan, all your skill, you write on this application letter. Ya, or cover. Ya. Have you written the application letter, class? Start kali ya. Lay it formal, followed by your name. Well, I think that's everything. Remember that the smallest moves are sometimes. Nah, so after you watch the video, can you get the differences between cover letter and then application letter, class? Apa? Coba. Perbedaannya apa? Application sama cover letter. Perbedaannya apa? Biasanya kalau cover letter itu biarpun kita perusahaan itu tidak membuka lowongan, kita tetap melamar gitu. Beda sama application letter. Kalau application letter itu based on the vacancy, berdasarkan advertisement, berdasarkan iklan gitu ya, Kas ya. Jadi Mas Alvar itu hampir sama isinya. Ya, bedanya itu sih kadang kalau misalnya company itu tidak need gitu, you still apply for a job. Ya, Kas? Oke, do you have any question? Ada pertanyaan? Are you sure, Kas? Kalau nggak ada, maybe I will give you some task assignment, ya, in groups, ya, Kas? Ya, you find out about the cover letter. Ya, kemarin kan kamu sudah bikin application, but this is tapi ini with video gitu, Kas. Ya, jadi surat lamarannya itu kamu buat dalam bentuk video. Ya, jadi terserah nanti kalian misalnya ada yang langsung, kalian orally, ya, presentation about the cover letternya, or you make the video. It's up to you. You can choose by your own gitu ya, Pas ya. Kamu bisa milih mana yang lebih kamu yang prefer kamu suka atau yang lebih kamu bisa gitu. For example, misalnya Alvan, saya malu gitu, saya maunya video aja, nggak mau langsung gitu, boleh ya. Kalau misalnya kayak Rani IPD, saya mah langsung aja nih orally presentation in front of the your classmate gitu, boleh ya. Oke, you got it, class? Jadi nanti di sini you create your own video buat cover letternya. And then di sini ya, create your own video cover letter. You got it? Paham? Disuruh ngapain? Kerja apa? Ya, coba Arum, mana Arum? Yes, Arum? Video tentang cover letter. Can you make the video? Bisa bikin videonya? Bisa, ya. Gimana? How? Gimana? Samuel, Aris, bla bla bla. You can call me Aris gitu. I apply for a job as an assistant manager, for example, gitu ya, Mas ya. I found the advertisement in Kompas, for example, gitu, on 25th July 2024. On the application letter itu you make the video. Maybe you have words next. Have words in the class. Contohnya itu
ada kayak misalnya kayak gini. Dear Mr. Johnson, as the Vice President of Finance and Operation at National Food Chain, I bring proven success in enchanting productivity and gaining an advantage when it comes to profit margins. My works parents companies and business unit at various stage of growth, from startup to multinational organization. As a skilled professional with CPA degree and a background in analyzing and improving sales numbers, I'm confident I will prove an asset to your company and respectfully submit my application for your review. I would like to request a meeting to discuss how I can help meet your goals. I am available at your conference site and hope to hear from you soon. Thank you for your consideration. Seriously, Savannah. Okay, good. I hope you can do that gitu. Ya, harap kalian bisa mengerjakan yang tadi seperti Savannah bacakan ya. Don't forget to introduce yourself. Ya, jadi bagus-bagusin diri kamu ketika kamu membuat cover atau surat lamaran ya. Oke, Pak. Jadi boleh so you can jadi you can make the video or nanti langsung presentation. It's up to you guys. Gitu. Jadi terserah kalian mau buat video atau kalian nanti langsung nih yes ya presentasi di depan kelas gitu. You got it, Pak? Yes. Do you have any question? Ada pertanyaan? Ya, you can do that. Bisa? Okay, thank you so much. Okay, before I end our meeting today, langsung aja deh, langsung buat ya Kas ya. Nanti baru kita ada. Ya Kas, silakan dikerjakan. Okay class, I think that's enough for today. So the assignment itu untuk kalian kerjakan di rumah ya. So don't forget ya to do your homework at home ya Pas ya. Next week we will discuss about that gitu. And then all of you, I hope you can make your own video ya Pas ya. Okay. Thank you so much for your attention today class. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Putri akhirnya selesai ya. Gimana selama melakukan pembelajaran dengan pembelajaran diferensiasi sesuai dengan FPP, kira-kira ada tantangan dan hambatan gitu? Ada sih tantangan hambatan. Kalau hambatan sih mungkin anak-anak masih banyak yang grogi gitu. Kalau untuk yang bisa mereka langsung presentasi gitu. Tapi kalau yang melalui video tuh ada beberapa juga yang udah confidence gitu nih, percaya diri gitu. Itu kira-kira kalau hambatan solusinya gimana tuh yang kalau sampai disuruh langsung? Kira-kira solusi yang dilakukan supaya agar nggak ini lagi gimana perbaikannya? Untuk perbaikannya saya tawarkan kembali Miss, gimana kalau misalnya kamu buat videonya gitu biar kamu lebih nilainya nanti lebih bagus lagi, dan terus penampilan kamu juga nggak segrogi yang kemarin gitu. Terus yang kan produknya, kemarin tuh bilangnya ada writing, ada video, ada presentasi. Tapi kan kayaknya
Kalau writing sama video kan berarti kayak ditugaskan ya. Kalau tadi langsung mereka grogi. Tapi kalau di writing gimana kalau langsung? Kalau writing saya lihat pronounce-nya aja gitu, Miss. Jadi ya udah kita nggak ambil nilai speakingnya mereka gitu, Miss. Kalau writing, ya maksudnya kalau langsung writing nih, ada hambatannya nggak? Ada, Miss. Ya emang kadang kayak grammar mereka sih, Miss, gitu. Jadi grammarnya terus sama penempatan huruf besar kecil itu kadang masih banyak yang salah gitu, kayak nama sekolah, nama orang gitu kan harusnya huruf besar awalnya, dan paragraf juga kan seharusnya huruf besar, dan ini ada beberapa anak awal paragrafnya tuh huruf kecil gitu, dan nama sekolah, nama tempat, nama orang gitu, ada yang awalnya huruf kecil gitu, tapi di tengah-tengahnya tiba-tiba hurufnya besar gitu. Ya itu apa namanya, untuk solusinya ini nggak lumayan nggak untuk pertemuan selanjutnya nih, oh ada anak ini kan udah ada kelihatannya, nah kira terpikir nggak idenya atau untuk ini? Iya, saya ini aja sih kemarin kan kalau udah saya cross-check gitu semuanya, dan udah saya ringkain mana yang salah, mana yang benar, dan itu mereka saya suruh tulis ulang nih sampai benar-benar ya mungkin nggak sempurna, tapi seenggaknya nggak seperti yang kemarin gitu. Jadi ada ini ya, apa namanya, kalau untuk individu pembelajaran individu ini, terus untuk pembelajaran penerapan PJBL-nya di yang sesuai nggak dengan yang direncanakan? Alhamdulillah sesuai sih, karena Sisi mana kira-kira kayak mereka kan kayak video gitu ya, bisa mereka buat video, ya udah videonya itu ya sesuai kayak cover letter itu, mereka apa yang saya kasih contoh gitu, dan mereka mengikuti gitu, Miss. Alhamdulillah sih apa namanya ya, Miss, ya, terbayarkan gitu, maksudnya mereka bisa mengikuti dan apa namanya, sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan diharapkan, sesuai dengan yang diharapkan dari apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Kan tujuan pembelajarannya kalau tidak salah kemarin bilangnya ini ya, apa namanya, siswa, ada beberapa siswa yang bisa kemampuan speakingnya merasa punya kemampuan speaking, mungkin pilih video, siswa yang gugup atau yang istilahnya kurang percaya diri gitu kan dengan writing gitu. Nah, selama melakukan ini, kira-kira perasaan Ibu dengan kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan dari awal sampai akhir gimana? Sebenarnya sih karena kalau pembelajarannya sih agak gugup ya, Miss, ya, apalagi itu videoin di videoin gitu, tapi untuk ketika saya udah bertanya sama Miss Ida gitu kan tentang cover letter dan pembelajaran diferensiasi, alhamdulillah sih lebih mengerti sih, Miss, gitu. Jadi kita juga lebih tahu anak tuh kebisaannya lebih kemana gitu, oh ternyata ya kita speaking, itu writing gitu. Jadi alhamdulillah bisa melihat nih, oh ternyata cenderung speakingnya, writingnya gitu sih. Jadi udah ini ya, apa namanya, sesuai dengan minat gitu kan ya? Iya, sesuai dengan ya. minat. Ya kan tujuan pembelajaran diferensiasi itu kan kesana ya, gitu, ada istilahnya, ada apa namanya, terlihat dari mulai dengan siswa, kesiapan siswa. Tadi kalau menurut ini perasaannya kesiapan siswa kan ada presentasi, gimana kesiapan siswanya? Emang ada yang gugup sih, Miss, ya, karena kan langsung kita silakan dibuat gitu kan, ada beberapa yang gugup, tapi ada beberapa juga yang menghafal itu dengan rasa percaya dirinya gitu. Ya mungkin kayak ini boleh nggak saya searching gitu, melihat video yang kita tampilkan, kita searching gitu, ya silakan gitu. Jadi ya mereka tuh kayak bisa handle sendiri gitu. Jadi saya dari hambatan juga sebenarnya udah terbayang ya solusinya gitu kan. Nah, kalau menurut apa namanya,
respon muridnya apa namanya, tadi kan katakan ada refleksi ya, nah hasilnya gimana tuh respon siswa? Siswa sih mereka lebih cenderung senang sih karena mereka kan nggak kita tekankan harus bikin video, harus bikin PT misalnya, terus kita harus bikin Memilih lah ya gitu. Iya, jadi mereka bisa memilih sesuai kemampuan mereka dan minat kebisaan mereka gitu sih. Jadi ya mereka lebih enjoy aja gitu. Jadi terasa gitu apa namanya, sama dia juga mungkin rasanya pembelajaran diferensiasi kayaknya memberikan ruang ya. Iya, ruang buat kita, apalagi buat anak yang ya. Jadi Gimana itu? jadi mereka tuh jadi lebih bisa mengeksplor dirinya, misalnya kayak dia yang confidence speakingnya gitu, oh dia speaking terus gitu, yang jadi kan kayak lebih dieksplor lagi, lebih digali lagi gitu. Terus yang writingnya mungkin ya pun ada beberapa, tapi kan bisa Sesuai yang bikin perfect ya, gitu ya. beberapa kan bisa saya yang salah, yang ini kan bisa diperbaiki. Tetap terpercaya bisa ngikutin Bisa. proses pembelajarannya Bisa, iya. yang apa namanya dari bicara dari hasil pembelajaran yang tadi ya. Iya. Ya emang tadi juga saya lihatnya yang memang respon anak-anak ini yang alhamdulillah kayaknya positif ya, walaupun mungkin pada kaget ya, kaget karena tidak terbiasa punya pilihan. Iya, biasanya kan kita semuanya satu kelas itu, ayo bikin semuanya dan video gitu kan. Kalau ini kan lebih ke, alhamdulillah nggak yang nggak ngerti komputer atau kurang mahir gitu, paling bisa pilih writingnya gitu. Jadi ada ya apa namanya ya, sisi positifnya lah ya. Dan kalau apa namanya, memanfaatkan ini, kalau dilihat dari sisi positif yang tadi nih, anak punya kebebasan dan segala macam. Menurut ini manfaatnya kira-kira gimana buat kembangin dirinya? Bermanfaat ke anak gitu sih. Manfaatnya besar sih, bagus juga, dan ya itu yang kita lihat anak-anak tuh jadi lebih pede lagi buat eksplor dirinya gitu. Jadi apa dari sisi ini nih, apa namanya, sosial emosionalnya mungkin apa namanya, kalau saya lihat sih anaknya jadi kayak lebih mandiri ya. Iya lebih mandiri. Mandiri, terus juga karena pilihan mereka jadinya mereka kayak bertanggung jawab gitu. Iya, bertanggung jawab. Kayak kerja tugas pun saya suruh udah tanggal berapa saya suruh kumpulin, dan mereka kumpulin semuanya. Jadi iya, biasanya kan ada yang telat nih. Ada yang telat. Ada yang bentar nih pertemuan selanjutnya gitu. Kalau ini mungkin karena mereka ini sendiri kali ya Miss ya. Kayak ngurangin beban kali ya, karena Iya. mereka merasa ini punya pilihan. Iya, biar sendiri, dan kemampuan mereka tuh ini gitu. Jadi ya alhamdulillah dari mereka tuh ngumpulinnya tepat waktu semuanya, bikin video begitu maupun yang presentasi langsung sampai yang writing gitu. Nah, hasil writingnya udah bagus. Udah bagus, ini sudah pun Sesuai dengan sudah pun ada lah, masih sedikit yang kayak itu tadi yang bisa grammar itu, tapi masih bisa dimengerti gitu. Jadi intinya mah apa namanya, ketika siswa memiliki pilihannya untuk memiliki pilihan mengerjakan tugas sesuai dengan minat dan kesiapannya, hasilnya ternyata lebih maksimal. Ya, tapi memang tadi pas pembelajaran saya observasi ya nih, nanti mungkin yang pembagian siswanya ya gitu pembagian siswanya, jadi memang alhamdulillah hasilnya mah udah ada, hanya itu apa namanya, ada siswa yang di tengah-tengah, yang tengah-tengahnya ini nggak dua-duanya gitu, ini nggak bisa nulis, bukan karena nggak bisa tapi mungkin kurang
dia nggak percaya dirinya. Nah itu apa namanya untuk solusi ke depan kira-kira gimana itu kalau kayak gitu? Mungkin pembelajaran sama teman kan ya Miss ya, jadi mungkin ya biar ini lagi, jadi selain pembelajaran sama teman mungkin bisa nanya ke kita juga gitu. Mungkin misalnya Rati nggak bisa, ini nggak bisa, mungkin bukannya nggak bisa, mungkin takut kali ya Miss ya, takut untuk mencoba gitu ya. Paling ya kita kasih support aja gitu, dan teman-teman juga biar kalau saya kayak gini video gampang nih, kita kan bisa di rumah gitu kan, terus banyak orang gitu ya, Jadi ini juga ya tingkatin kerjasama kolaborasi. iya Ya PSI-nya jadi saya dapatnya mandiri, iya tanggung jawab gitu ya, sama juga tadi kolaborasi. iya kolaborasi. Karena apa namanya kalau dikolaborasikan sama siswa lain kelas ini kan saja nggak cuma satu kelas ya, kalau kelas kira-kira enggak. Kalau untuk pembelajaran diferensiasi bisa sih. Hanya apa namanya tadi yang kata tadi mungkin yang tadi yang siswa ada yang tiba dua-duanya malah nggak bisa gitu kan, mungkin ada rencana tindak lanjut, mungkin memberikan pilihan lain gitu kan selain speaking sama writing. Tapi kan bahasa Inggris ada produktif apa namanya skill produktifnya kan speaking writing ya, jadi mau nggak mau. Nah mungkin tindak lanjutnya yang tadi bagus banget ya, peer review ya, bukan peer review, peer teaching. Jadi walaupun sebenarnya nggak dianjurkan sih peer teaching, karena sebenarnya peer teaching itu bukan peer study kalau siswa ya. Kalau peer study itu nggak sebenarnya sangat tidak dianjurkan kelas yang gapnya tinggi, nggak dianjurkan sebenarnya. Jadi mungkin bisa dicarikan rencana tindak lanjut yang lebih ini, karena peer study itu cenderung kecenderungan anak yang tidak percaya diri malah makin nggak percaya diri gitu. Yang kita makin merasa kok jadi beban gitu. Kalau ini ya menurut ini jalan gitu, tapi mungkin secara psikologi juga kelihatan gitu kan. Ada kadang kita suruh belajar, kalau kitanya belok balik kanan tapi kita mau ngerjain kayak gitu. Jadi selain itu ada rencana tindak lanjut yang lain nggak, rencana pengembangannya mungkin memperbaiki materi pembelajaran mungkin, atau kegiatan belajarnya. Mungkin kalau misalnya materi yang lain ya nanti di ini lagi kali Miss ya, nanti saya cek lagi. Kalau materi ini mungkin dia nggak menguasai, gimana kalau misalnya materi selanjutnya gitu kali ya Miss ya. Yang lain dicobain lagi dengan metode ini, siapa tahu gitu kan. Iya. Itu ya, itu mau itu tadi ya pentingnya bisa lihat sendiri manfaatnya, dan saya juga lihat oke memang udah ini yang udah sesuai itu dengan FPP dan ini. Jadi cuma di rencana tindak lanjutnya mungkin ya ada di pengembangan selanjutnya mungkin di media ajarnya. Mungkin bisa lebih lebih bervariasi dengan aplikasi yang lain, selain mungkin sama video mungkin bikin grafis, jadi ada saya gitu. Dan juga strategi pendekatan pembelajaran kita kan memang berdiferensiasi dan hasilnya produk, berdiferensiasi produk sama berdiferensiasi proses. Mungkin bisa dari pada proses ini jadi nggak individu tapi berkelompok. Boleh dicoba nanti itu. Alhamdulillah hari ini ya itu hasil observasi saya. Iya. Mudah-mudahan nanti
bisa apa namanya hasilnya bisa membantu mudik Iya. dan juga saya. Ya, sebenarnya saya juga terima kasih nih Mi, sudah di apa observasi terus ada kesan-kesannya gitu. Jadi saya lebih tahu lagi nih kalau pelajaran diferensiasi ini benar nggak sih yang saya kerjakan gitu. Nah, kemudian saya juga sambil belajar kan kita sama-sama belajar Iya, ya. Kita berbagi. Ya, ya, terima kasih ya, Saya Miss, ya. berbagi saya. Ya, terima kasih nih. Sudah diskusi dengan Bu Indah tentang diferensiasi. Sudah Pak. Ini gimana Bu yang dapatnya di mana kayak Sepengetahuan saya yang kita diskusi sama Miss Indah pembelajaran diferensiasi itu jadi kita menugaskan anak sesuai dengan kriteria dan kemampuan mereka dan minat mereka. Nah, sebagai contoh, kayak misalnya kemarin kita yang cover letter ini ya, cover letter itu awal pembelajaran itu problem based project based learning. Jadi di situ kita nanti di akhir penugasan anak-anak membuat tugas tapi berbeda tugasnya sesuai kemampuan mereka hasilnya ada yang menggunakan PPT PPT ada yang menggunakan diferensiasi produk ya. iya Dikenalkan sama Bu Indah diferensiasi produk. iya Ini juga dikenalkan diferensiasi di prosesnya juga dikenalkan Bu Indah. iya prosesnya juga Proses ya. Iya. Pakai video terus Kemudian dikenalkan diferensiasi. kerjanya Selain itu juga dikenalkan proses produk yang materinya itu ya, materinya, kontennya aja. iya Berarti sudah ya poin-poin itu. Kemudian di RPP-nya di modul ajarnya juga udah ada PST, PST ya Bu ya. durasi pembagian Berarti pengelolaan kelas. pengelolaan kelasnya karena kan ya tadi kalau berdiferensiasi dengan tingkat siswa yang beragam otomatis kita kadang harus memerlukan plan B gitu Pak untuk apa namanya rencana kedua takutnya iya gitu takutnya ada siswa-siswa yang kurang bisa mengikuti kayak gitu jadi kita diskusikan itu kadang-kadang ya Kelas. Ini saya itu tertarik diskusi dengan Bu Indah itu Pak Hikmah di Rukol itu tadinya saya hanya sekilas saja itu yang tentang scaffolding. Ternyata Bu Indah sudah mempraktekkan itu scaffolding itu. Ditularkan nggak Bu scaffoldingnya itu? iya Kalau saya ke matematika saya tularkan ya. apa namanya saya ke Bu nanti kayak cover letter ini kan ya kemarin yang masalah proses dari prosesnya itu jadi ada yang siswa kalau seandainya dengan video kurang paham Nah, di proses itu Iya. perlu semacam ada scaffolding. Iya. Nah, di prosesnya itu Bu Indah, Bu Enti. Iya. Nah, Bu Indah itu kan. Scaffolding. kesulitan materi Iya. Ini memang sangat membantu ketika murid kita itu diferensiasi kemampuannya juga berbeda-beda. Dan kita bisa membuat semacam tangga-tangga untuk anak yang kemampuannya tinggi mungkin sudah ada di atas ya, tapi kalau yang kemampuannya kurang perlu tangga bantuannya. Nah ini prinsip scaffoldingnya itu beda yang mulia. iya Jadi di RPP sudah mulai ya tambahan wawasan memang ya dari tadi ya mulia memang ada paradigma ya. Intinya sebenarnya ya paradigmanya berbeda dari luas gitu ya, luas dan mendalam. Ya sebenarnya yang kita hadapi ya setiap tahun sama ya, cuma dengan bertambahnya paradigma wawasan ini mungkin bisa lebih meningkatkan kualitas pembelajaran kita ya.
LPP sudah ada lagi tuh yang dia berangkat sama juga tuh Bapak. Itu ada apa namanya juga strategi dari pembelajarannya dengan proyek itu. Kalau judulnya kan bukan judulnya kita pakai ya, bukan bilang pakai proyek PBL itu ya Pak, project based learning. Tapi pada akhirnya hasilnya adalah individu gitu. Seperti itu. Jadi ini ada kayak kebingungan antara PBL dengan PJBL. PJBL sama PBL, program based learning sama project based learning gitu. Pas waktu observasi itu saya melihat bagaimana Bu Unti membuka kelas ya Pak ya, membuka kelas, terus bagaimana memperkenalkan cover letter gitu atau surat lamaran. Karena sebelumnya kan memang tugas yang itu ya konten belajarnya. ya materinya, karena ini nyangkut kepada materi sebelumnya kalau nggak saya job vacancy Job tadi. vacancy. Ya, cuman kalau sebelumnya job vacancy-nya itu hanya memperkenalkan dengan job vacancy, dan sekarang Materi kompetensi ya. iya. Soalnya materi yang pertemuannya itu Pak, cover letter, tapi kan belum. Lamaran. Iya, surat lamaran. Kan mau ngelamar otomatis harus ada perusahaan yang dilamar ya Pak ya. Nah, pertemuan sebelumnya tapi buntinya udah masangin di PPT tuh Pak, kaitan dengan materi sebelumnya. Jadi dikaitkan gitu loh. Jadi biar anak itu tahu bahwa oh sekarang saya kemarin belajar ini, sekarang saya belajar cover letter, belajar surat lamaran berdasarkan dari apa yang saya pelajari sebelumnya. Nah saya lihat itu, tapi yang yang saya perhatikan, waktu itu sih Materi prasyaratnya itu ya. iya gitu. Jadi saya mengaitkan pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang akan dipelajari. Kan tujuan pembelajarannya tadi membuat cover letter Pak, membuat surat lamaran. Tapi surat lamarannya ada yang bentuk tulisan, ada yang bentuk video. Nah, Bu Unti mencoba membagi surat siswa dengan iklan pekerjaan yang mereka kumpulkan tadi, tapi dengan diulang lagi gitu. Ini surat lama, ini iklannya, anak-anak memperhatikan, terus anak-anak kalau sudah ada iklannya diapain gitu. Oh, dibuat surat lamaran, berarti kan melamar. Di situ itu untuk PPT-nya gitu, di PPT-nya dijelaskan lama-lama seperti itu. Setelah itu nanti juga memutar video cover letter, contoh video cover letternya. Kenapa atau video cover letter itu kayak apa? Jadi supaya anak-anak itu memiliki wawasan yang berbeda, bahwa saat ini kita sudah IT ya, gitu. Jadi punya mungkin pilihan gitu seperti itu. Jadi rata-rata kan kalau bikin surat lamaran tulis ya Pak, gitu, tulis tangan. Nah sekarang ternyata di luar sana udah ada yang surat video. Iya, gitu. Jadi saya nggak tulis tangan lagi. Sudah pakai video. Iya. Video profilnya itu ya. Iya. Kebetulan kan kita jurusannya ini macam-macam gitu kan. Jadi ada hal-hal yang kalau ditulis di surat lamaran kayak ngayal gitu. Jadi kalau ditulis dibicara ini kan dengan oral itu kan kita ngambilin kreasi segala macam. Ya mungkin banyak menurut ini sih banyak yang lebih jadi perusahaan lebih tahu bahwa oh ini kualitasnya, itu kualifikasinya. Jadi lebih otentik gitu ya. Betul. Video lamarannya. Jadi Lamarannya dan sekarang udah lamaran dalam bentuk video. dalam video gitu. Itu bisa surat lamarannya, bisa dalam untuk CV-nya, kurikulum kita-nya juga seperti itu. Bu Unti memperkenalkan surat lamaran cover letter ini dalam bentuk video, karena siapa tahu di ke depan 5 tahun atau pada saat mereka terjun kerja ya mereka udah Sekarang sudah mulai perkenalan begitu, berarti kedepannya tuh ya lebih orang lebih perusahaan atau itu yang membutuhkan tuh lebih percaya video dibandingkan surat. kayak gitu. Iya. Karena kalau kontentik lebih bisa menggambarkan individu ya. Betul. Dan itu apa ya? Kelas 12 PS1 Miss. 12 PS1. Materinya tentang cover letter. Oke.
kira-kira mau apa namanya diharapkan siswanya gimana nih? Nah, diharapkan setelah pembelajaran ini siswa mampu membuat cover letter dalam bentuk video ataupun dalam bentuk penulisan. Untuk membuat cover letter ya. Jadi ada pengembangannya bentuk audio cover letter dalam bentuk video dan tulisannya. Written letter Iya, intinya. iya. Jadi surat lamarannya dalam bentuk video. Video. Betul. Ya, tadi masih menggambarkan. Apa bentuknya ini Ya, baru ngerti. Makanya ada gini. Iya gitu. Jadi saya dikasih contoh nih, ada satu video orang yang, hai nama saya ini saya punya kemampuan ini. Nah itu sebetulnya kan jika Anda mau mempekerjakan saya, hubungi saya. Nah kalau dalam bahasa Indonesia ya tetap, Pak. nanti tetap ada CV yang bentuknya surat ya. Ya memang saya ingat waktu tes kepala sekolah itu yang tahun 2020 2021 pakai video. Kayak video Pak. Iya, pakai video. Sama sama bintang, maju ke depan mereka ini apa namanya? Ngomong gitu loh Pak, bukan ngejelasin ini, malah dia mencoba pura-pura jadi di video kan. Nah, setelah itu udah bagus ya Pak, jadi nyontohin untuk tugas akhirnya bahwa kalian itu kerjasamanya nanti kayak gini gitu. Jadi kayak Savana ngomong, bintang videoin gitu kan, tukeran gitu kayak gitu. Itu hasil prestasi saya, dan mungkin karena ya tadi itu Pak apa namanya durasinya pendek, jadi saya tidak apa namanya jadi ada hasil pembelajarannya jadi penugasannya seperti itu. Ya. Terima kasih Bu. Nanti bisa ini kan bentuknya surat lamarannya ada yang bentuk video, tapi yang bentuk video atau bentuk lainnya nih bentuk surat Ada Pak yang penulisan ada. ada bentuk penulisan Dan dalam bentuk video. Ya, tangannya. Konvensional ya Pak dibilangnya gitu. Surat lamaran konvensional. Bentuk Jadi di konvensional. tujuan pembelajarannya berarti itu tadi ya apa mampu membuat Iya. Saya mengidentifikasi isi, menyajikan kesimpulan dan mampu menuliskan surat cover letter dalam bentuk tulisan dan dalam video. Jadi mampu membuat cover letter dalam video dan mampu membuat dalam tulisan. Karena tadi prasyaratnya ada apa melihat saya mau melihat apa tadi iklan yang beda ya. Iya. Iklannya terus ya dalam yang pertemuan ini sudah masuk cover letter tadi membuat lamaran tadi ya. Iya. Jadi lamarannya bisa berbentuk tulis dan video. Berarti kan ada penuangan di penilaiannya penting. Penilaiannya bagaimana bisa digambarkan untuk yang menulis bagaimana, yang tujuh bagaimana, itu ada gambarannya. Kalau untuk yang video Pak, itu kita penilaiannya ya pronounce-nya ya Miss ya. Pronounce-nya itu kalau misalnya kita kasih 80, 90, misalnya 80, 90 sampai 100. Interval berarti Iya, ya? interval, pakai interval Pak. 90 sampai 100 berarti udah excellent banget ya Miss ya. Terus kalau video 80 sampai 90 itu yang baik gitu Pak. Terus kurang baik ada cukup 70 sampai 80 pakai interval. Itu untuk yang prosesnya. Terus juga kita melihat kerapihan. Jadi kalau itu harus seperti apa itu juga performance mereka. Performan di dalam videonya ya? Iya. Sama gitu juga ya, nanti itu angkanya dalam interval itu ya? Iya, iya.
Kalau kayak bahasa gitu berarti maksudnya di performanya. Kayak bahasa termasuk di yang tadi Kan misalkan kan Pranas. Ya, dengan cara berbicaranya bagaimana jelas lugas gitu kan ya ada intonasinya itu dari dengan siswa ini ya gitu ya, dengan siswa yang masuknya jalur zonasi kan kemampuan siswa sangat unik berbeda-beda ya. Ini ketika untuk siswa yang kurang itu penanganannya bagaimana? Siswa yang kurang. Untuk yang kurang saya tuangkan dalam bentuk yang tulisan itu Pak. Jadi mereka lebih paham. Kalau yang kurang berarti menggunakan tulisan ya? Iya, tulisan. Dan saya kasih bentuk operator ini seperti ini gitu. Jadi lebih real lagi dibanding. Jadi mereka lebih gampang menggunakan tulisan ya, Bu? Kalau yang kurang itu ya? Iya. Nah, bukan menggunakan video malah. Bukan. Kalau mereka ngomong malah lebih sulit gitu ya? Lebih sulit. Menggambarkan Ada gitu ya? iya. Jadi berbeda-beda. Tugasnya juga saya kamu video gitu, kamu mau tulis tangan nggak saya pilih. Jadi biar mereka yang memilih sendiri gitu. Terus waktu belajarnya berapa jam nih Bu pertemuannya? Kalau ini 2 kali pertemuan Pak. Dua Dua kali. kali pertemuan. 2 kali pertemuan. Satu Iya. kali pertemuannya. Satu kali pertemuan 40 jam. 40 menit. Nah, 2 kali 40. Oh, iya. 2 kali 4 40. kali 40 tadi ya? Iya. Satu kali pertemuan itu 2 jam. Iya, 2 jam. Cukup ya Bu ya ini ya untuk materi ini bisa. Nah, ini kan pengelolaan ini kan tadi dan pengelolaan jam ini kan pengelolaan kelas ini kan maksudnya di pengelolaan kelas ini Bu. Iya. Pengelolaan kelas itu kan termasuk mengelola ruangan, mengelola meja, dan mengelola waktu. Nah ini kan ya mengelola waktu ini. Nah, termasuk ini ya waktu ini untuk praktek ini keteter apa cukup Bu kira-kira tadi? Sebenarnya sih Keteter juga kan? sebenarnya keteter Pak, karena kan kita juga harus ada Nah, ini kan. tugas apa yang tugas kayak mereka nanti persiapan buat PTS gitu ya Miss. Biasanya terakhir itu saya selalu kasih tugas ya opsional. Jadi Ya, untuk kayak gitu. untuk ini pengelolaan waktu sangat padat ya berarti ya. Sangat padat sekali. Ya, sebenarnya mungkin lebih kepada siswa yang menengah ke atas ya Pak kemampuannya, karena sudah harus siap untuk ya bahasa Inggrisnya gitu, maksudnya bahasa Inggrisnya udah kemampuannya. Kalau di level intermediate ya udah intermediate, karena memang udah ada elemen F ya Pak ya gitu. Tapi kan dengan kami ya kembali tadi donasi tadi gitu.